bertemu kembali dalam pelatihan seperti biasa Senin malam. Ya. Apa yang kita pelajari di hari Sabtu Minggu terkait terhadap teori-teori technical analysis, ya, kita akan praktekkan langsung pada Senin dan Rabu malam demi memperlancar atau demi mempraktekkan kondisi-kondisi market yang secara dinamis. Terkadang memang apa yang kita lakukan dalam perdagangan ini, di dalam proses perdagangannya terkadang kita tidak sabar. Nah, tidak sabar untuk menunggu hasil panen setelah kita entry, atau tidak sabar untuk menanti entry, di mana jika tidak ada peluang, terkadang kita diinginkan untuk masuk, tetapi jika ada peluang malah kita takut. Nah, maka daripada itu, ada atau tidak ada peluang, yang terpenting adalah kita dapat membuat suatu tanah itu jadi subur, tetapi jika sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, atau memang ada cuaca buruk yang mempengaruhi tanah kita, maka harus ada tindakan antisipasi selanjutnya. Nah, dalam kaitannya dalam dunia trading, jika kita sedang menggarap tanah yang memang dari belum subur dan jadi subur, lalu dalam prosesnya tiba-tiba ada cuaca yang tidak mendukung, maka kita akan membuat suatu irigasi kembali untuk tanah itu menjadi melebar subur. Dan dalam kaitannya dalam dunia trading, setiap entry kita harus dijaga dengan tindakan antisipasi stop loss, di mana stop loss itu bertujuan untuk menyelamatkan modal kita, bukan untuk malah kita takut terhadap stop loss. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, saya akan bahas tren ya. Karena di sini selamat malam. Oh ya, saya belum absen dulu ya. Absen dulu ya. Jadi setelah ngopi kayak langsung celong gitu. Oke, selamat malam Pak Agung dari Yogyakarta. Pak Yudik, wah. Pak, malam Pak. Malam Pak. Oke. Pak Bowo, Mas Bowo, ya. Pak Dedi dari Tasikmalaya, Bu Eni dari Bali, Pak Hanan, Tangerang, Pak Hermanto Aligiwang, malam. Pak Kadir. Malam Pak Bos. Pak Redmi Soko ini ya, Pak Jemi ya, Pak Jemi, Pak Wabas, Pak Willy. Saya juga ada Pak sebelahnya. Oke, malam. Ada, selamat malam. Semoga kita malam Pak. Semoga kita tetap selalu sehat ya. Sehat itu nomor satu ya. Dan amin, dari amin. Sehat itu kita bisa fokus terhadap antisipasi pasar. Oke. Sekali lagi saya ulang bahwa intisari dalam sebuah trade, ya, trade adalah bisnis, bisnis juga kaitannya dengan dagang, maka intisari dari dagang adalah bagaimana kita bisa menganalisa tren dan support resisten. Ya. Nah, dua itu saja yang kita, bahan baku itu saja yang kita coba pegang ya, tren dan support resisten. Di mana tren dan support resisten itu selalu ada di dalam produk-produk yang kita inginkan, baik itu dalam perdagangan fisik maupun dalam perdagangan derivatif, ya. Dan kondisi pasar sekali lagi ranging dan trending ya. Pasar itu cuma dua aja kondisinya, nggak ada yang lain-lain antara ranging atau trending ya. Ranging itu sideways, trending itu bentuk tren ya. Dan di mana tren itu adalah jejak rekam dari sebuah pergerakan gelombang, ada yang berkecondongan itu naik dinamakan bullish, berkecondongan itu turun dinamakan bearish ya. Dinama dalam dunia trading ya, tren itu dibentuk oleh pelaku pasar besar karena mereka, nah saya bilang mereka berarti institusi lebih dari satu, karena mereka memiliki dana yang besar dan modal yang besar. Tentu saja kita nggak bisa melawan pasar ya, walaupun pasar itu kita melihat secara gelombangnya naik, tetapi pasar menginginkan adanya penurunan yang lumayan tajam dalam,
Nah, itu bisa saja kita terkena stop loss. Tetapi dengan adanya stop loss, maka kita bisa terselamatkan dulu sementara untuk kita berjuang kembali. Ya, oke, tren ada 3, uptrend, sideways, dan downtrend. Ya. Nah, ini menurut teori Dow nih, teori Dow, market discount everything menurut teori Dow. Market discount everything. Artinya sebelum berita biasanya market dibuat gejolak dulu ya. Misalkan beritanya itu buruk untuk dolar. Nah, biasanya dolar dinaikkan dulu, didiskon dulu, barulah apa namanya? Bukan dolar diskon dulu ya, maksudnya adalah daya beli dolar dibanyakkan dulu ya, baru nanti begitu data rilis diangkat lagi, didorong lagi ke bawah. Oke, cikal bakal technical analysis kembali lagi Dow Theory ya. Dow Theory, saya nggak menjelaskan Dow Theory itu siapa, silakan dibaca saja ya. Karena malam ini kita batasi waktu untuk live trade ya, live trade. Dow Theory menyatakan bahwa ada 3 jenis tren: primary trend, secondary trend, dan minor trend. Primary trend ini yang utama, dan secondary-nya tren itu, ini primary yang utama, di mana pergerakannya lumayan besar primary, ya, artinya gelombangnya itu panjang, dan selanjutnya di dalam tren primary ada secondary trend, itu tren koreksi, dan di dalam tren koreksi ada minor trend. Nah, minor trend ini adalah tren yang memang searah dengan primary atau tren utama, ya. Di mana untuk identifikasi tren, secara sederhana kita bisa saja menggunakan alat bantu atau tanpa menggunakan alat bantu. Contoh, ya. Nah, ini euro lagi tekanannya lumayan nih. Karena saya juga sudah curiga begitu dia break ini, awalnya tadi pin bar loh nih, ya. Awalnya pin bar didorong, ya, didorong ke bawah. Nah ini masih dikocok-kocok di sini nih. Artinya euro masih menunggu kepastian terhadap US dollar, ya. Begitu pula juga XAU masih menunggu kepastian terhadap pergerakan US dollar. Artinya gini, permintaan dolar dan permintaan euro ini masih seimbang, ya. Tetapi secara tekanan, ya, dalam kurun waktu hari ini permintaan dolar lebih dominan. Ya mungkin saja taking profit minggu kemarin ya, taking profit minggu kemarin terhadap pembelian euro itu mulai dikurangi hari ini. Maka daripada itu euro itu melemah ya, diakibatkan permintaan akan dolar masih meningkat, di mana faktor dari, kita lihat ada beberapa faktor ya, baik itu dari pandemi dan juga yield obligasi. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, yield obligasi ini sebenarnya ya, saya buka di ini deh, tahun-tahun sebelumnya nggak begini loh. Ya. Tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020, tahun 2019 itu nggak seperti ini, maksudnya nggak berdampak signifikan terhadap indeks dolar, ya. Walaupun ada kenaikan yield obligasi, ya, saya jarang pantau, tapi saya perhatikan juga, hanya tetapi tidak berpengaruh besar terhadap volatilitas pasar saat ini. Ya. Kalau dulu itu yang berpengaruh ya Donald Trump bersamaan dengan perang dagang, ya. Tetapi untuk saat ini yield obligasi justru sangat berperan penting terhadap dolar indeks, ya. Bentar, saya coba ambil, lama nih internetnya. Minggu-minggu ini lagi nggak bagus nih internetnya. Ya mungkin ya. Nah ini kembali lagi,
sambil menunggu ya, untuk mengidentifikasi sebuah tren, kita bisa menggunakan alat bantu atau tanpa menggunakan alat bantu. Nah, untuk melihat primary trend, minimum itu D1 ya. Melihat primary trend minimum D1. Kalau tanpa alat bantu, berarti yang kita butuhkan adalah tools untuk mencari ini agak running semua nih, agak berat di internetnya. Coba di trading ekonomik ya. Saya mau membuka yield obligasi. Hanya berat sekali. Nah, untuk membuktikan aja sih, di mana pergerakan yield obligasi itu memang sangat berpengaruh terhadap indeks dolar sekarang ini. Kalau dulu-dulu nggak terlalu, ya dulu-dulu itu masih bisa dibilang kurang pamornya, ya. Oke, kita kembali ke sini ke tren. Melihat sebuah tren bisa dengan kacamata telanjang kita dari swing low, ya, dan swing high semakin tinggi. Saya mulai dari sini ya. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing low, swing high itu manuver yang terjadi ya. Ini swing low semakin tinggi, swing high semakin tinggi. Ini swing low-nya semakin tinggi dan dia break high lagi, swing high-nya di sini, swing low-nya di sini. Ya, dia break high lagi sampai sini, swing high-nya di sini, swing low-nya di sini, dan ternyata swing high-nya semakin rendah di sini ya, swing low-nya semakin rendah, ya, swing low high-nya semakin rendah. Nah, ini namanya adalah secondary trend. Ini primary trend, ini secondary trend, ya. Lalu dia coba swing low-nya semakin sama dan swing high-nya semakin tinggi. Nah, mulailah perubahan atau melanjutkan tren utama atau melanjutkan tren primary-nya kembali. Ya, ini swing low, swing high, swing low, ya. Ini saya ambil sini deh, swing high, swing low, swing high, swing low. Semua saya. Ya, swing high-nya semakin rendah, swing low-nya semakin rendah. Nah, ini secondary trend, ya. Lalu swing low-nya sama, nah datar, lalu swing high-nya semakin tinggi, swing low-nya semakin tinggi, swing high-nya semakin tinggi, swing low-nya sama dan swing high-nya semakin rendah. Nah, ini masuk dalam secondary trend, ya. Tetapi secara kesimpulan, mata uang ini atau pair ini trennya bullish, ya. Bicara tren bullish. Karena apa? Karena gelombang utama dari satu frame ini aja ya, satu frame dari MetaTrader ini saja, ini menyatakan gelombang naik, ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini tanpa kita menggunakan indikator nih. Kalau kita menggunakan indikator, mungkin kita bisa menggunakan moving average. Jika moving average yang tinggi dengan time frame besar, mungkin dengan 200 bisa ya. 200 maksudnya 200 hari, kalau kita input di time frame D1 berarti 200 hari, kalau forex itu perdagangannya 1 minggu 5 hari, berarti kalau 1 bulan 5 hari kali 4 minggu sama dengan 20 hari dalam 1 bulan. Untuk grafik yang muncul di MetaTrader. Lalu kalau misalkan 200 hari kita input exponential moving average 200 hari atau harga rata-rata 200, maka ini separator bulanan. Kalau 200 hari berarti ada 10 bulan, ya, di mana 10 bulan itu di harga rata-ratakan bahwa euro dolar Aussie ya, Aussie dolar
berada pada harga 0736751. Ya. Dan kondisi kedudukannya berada di bawah dari closing candle harian. Nah, artinya jika moving average yang besar di bawah closing candle harian, kondisi market tersebut adalah bullish atau naik. Ya. Nah, kondisi market adalah bullish atau naik karena closing candle D1 ini masih di atas dari moving average. Ya, kecuali kalau sebaliknya. Nah, ini berarti bearish. Ya. Nah, dengan kacamata moving average tidak ada yang namanya subjektif. Karena misalkan saya lihat tren Aussie itu naik, teman-teman juga lihat tren Aussie juga naik. Kenapa? Closing candle di atas MA. Ya. Kedudukan MA-nya juga di bawah dari closing candle harian, menyatakan bahwa trennya bullish terhadap Aussie dollar. Ya. Jadi Anda semuanya melihatnya sama, tidak ada subjektivitas. Beda halnya tadi yang swing high swing low tadi. Ya, kalau saya bilang swing high swing low-nya dari tanggal 9 Maret sampai sekarang ya tren Aussie naik. Tetapi kalau misalkan Anda lihatnya dari tanggal ini ya, puncak atas ini swing high swing low-nya turun. Nah, bisa terjadi subjektivitas mungkin antara profesional dan pemula. Maka dengan moving average tidak ada lagi yang subjektivitas dan sangat mudah. Ya. Mudah, ilmiah, dan tidak subjektivitas dengan moving average. Nah, tugasnya moving average ya, itu sebagai mengidentifikasi tren dan sebagai support resisten. Kok bisa support resisten? Ya iya dong, kalau misalkan dia di bawah candlestick, dia jadi support. Kalau misalkan dia di atas candlestick, dia jadi resisten. Maka fungsi utama terhadap moving average adalah satu, bisa kita mengidentifikasi sebuah tren dari pasar ya, pasar mau forex, komoditas atau saham. Kedua, bisa juga sebagai support dan resisten. Oke ya. Nah, jika dia turun nih, ini jadi support, dimantul lagi. Moving average ini macam-macam, ya. Ada yang simple, ada yang eksponensial. Eksponensial lebih agresif lah, lebih bobotnya lebih mendekati candlestick. Kalau simple itu perhitungannya sederhana, dia lebih jauh dari candlestick. Tetapi yang terpenting adalah fungsi utamanya ya, entah itu simple atau itu eksponensial, ya. Fungsi utamanya dulu. Jika Anda menggunakan moving average untuk apa? Ya, kalau misalkan masih bingung, ya udah nggak usah digunakan. Cari tools yang memang bisa mengidentifikasi tren dan support resisten menurut Anda. Ya, oke. Nah, kita lihat lagi pada time frame yang lebih kecil lagi. Nah, pada time frame yang lebih kecil lagi, ternyata moving average ini berada di dalam rentang candle. Yang artinya adalah market masih konsolidasi. Oke, kecuali kalau closing candle-nya itu di atas, maka trennya bullish. Kalau closing candle di bawah, masih berpotensi bearish. Ya. Nah, di sini kita perhatikan bentuk dari Aussie dollar terhadap kondisi tren dari beberapa minggu ya, ini 1 minggu, ya, masih kecenderungan turun karena harga tertinggi di sini belum berhasil dipecah dan kondisi sekarang ini tergolong sideways, ya, untuk Aussie. Nah, kalau misalkan seperti ini, mudahnya kita, misalkan ya, kita di jam sesi trading sekarang ini begitu lihat Aussie. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan? Satu, kita cari dulu support resisten di D1. Ya. Kalau kita perhatikan tren masih bullish ya, masih bullish. Nah, D1 kita cari dulu support resistennya. Oke. Support resistennya ini supportnya
Ini resisten terdekat ya. Nah, ini resisten terdekat. Pak, kalau terjadi perpotongan antara 2 MA lebih ada artinya. Perpotongan ada, berarti perubahan. Tapi perpotongannya gini. Oke. Ini dalam 1 MA ya. Dalam 1 MA. Ya. Lalu bagaimana misalkan MA-nya lebih? Nah, saya bikin 100. Lebih dari 1 maksudnya. Nah, kalau kita buat 2 MA, perpotongan ini dinamakan dari bawah ke atas namanya golden cross. Kalau dari atas ke bawah namanya dead cross. Nah, itu istilah sih sebenarnya. Istilah-istilah ya. Nah, nih, ini dead cross. Ini golden cross. Oke. Dan artinya jika MA yang lebih kecil itu di atas dari MA yang besar dan closing candle masih di closing candle harian ya. Closing candle D1 di atas dari 2 MA ini menyatakan trennya bullish. Saya ulang lagi. Jika kedudukan MA yang paling kecil di atas dari MA yang paling besar, ya, dan closing candle harian berada di atas 2 MA ini menyatakan trennya bullish. Ya, dia sudah berpotong di sini. Ya, dia berpotong di sini, mulai pergantian trennya dari sini. Ya, dan fungsi dari kedua MA ini selain mengidentifikasi tren bullish tadi, juga sebagai support level dan support dinamis. Dinamis artinya berubah-ubah. Ya, karena dia bergerak-gerak terus. Ya. Oke, Pak Willy, clear? Oke, Pak. Clear ya? Ya. Artinya itu. Ya. Karena aku sering dengar, Pak, kalau baca di analisa di investing, perpotongan MA ini artinya itu, Pak. Jadi saya nggak paham maksudnya, Pak. Ini di situ, Pak. Yang di analis, yang di investing, Pak. Ya. Yang penting cara baca saat dia perpotongan ya. Begitu golden cross, lihat lagi closing candle-nya. Nah, jika closing candle-nya di atas, ya pasti di atas ya. Ini ada perubahan tren, ya, menjadi tren bullish. Ya, kalau ini masih prematur, dia memotong dia, candle-nya memotong ke atas. Tapi kedua MA-nya belum memotong, masih prematur. Nah, jika menggunakan 2 MA, ya, jika menggunakan lebih dari 2 MA, cara bacanya sama. Karena dari MA tersebut ada separator period, ya, itu 200, 100, 50, itu separator period yang kita gunakan sebagai sudut pandang periode waktu, baik itu bulanan, mingguan, harian, bahkan hitungan jam. Ya. Di mana trader-trader itu bervariasi, ada trader yang jangka panjang, ya, trader jangka menengah, ada juga trader yang jangka pendek. Maka kita bisa melihat sudut pandangnya lebih dari 1 MA. Nah, tapi itu perlu dilatih. Yang kita gunakan 5 MA tersebut. Ya. Nah, cara bacanya seperti itu. Basic cara membaca moving average. Pak, kalau di time frame D1, W1 apa masih ada signifikannya, Pak? Ada namanya apa sih? Masih ada maksudnya pakai MA 5 atau 10, tapi di time frame W atau D itu apakah masih ada hubungannya, Pak? Apa sudah terlalu jauh gitu, Pak? Maksudnya, Pak? Apa ya, Pak? Kalimatnya gitu. Oke. Berarti belum nangkap nih, belum nangkap. Malam Pak, kalau cara baca menggunakan MA 50, 20. Oke, saya tambahin lagi ya. Jadi gini Pak Willy, ya, kebetulan saya tambahin juga nih yang Bu Eni ya. Ini juga dulu bareng-bareng nemuinnya nih. Dulu nemuinnya bareng-bareng juga. Ya, warnanya udah melekat di hati.
merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke. 10. Pertanyaan dari Pak Willy, apakah nggak kejauhan? Gini. Ya, sekarang gini, kita membutuhkan support dan resisten bervariasi. Ya, ada support 1, support 2, support 3, support 4, dan support 5. Dan sebaliknya, ada resisten 1, resisten 2, resisten 3, resisten 4, resisten 5. Nah, untuk mengetahui ya fungsi dulu MA-nya ya, kita harus ketahui fungsi utama moving average. Sekali lagi, fungsinya untuk apa, Pak Willy? Pak, Fungsi utama kita menggunakan moving average untuk apa? fungsi utama moving average ya. Kalau saya sih Bapak bilang bahwa pokoknya kalau closing candle di atas apa? D itu di atas itu condong naik. Oke. Ada bisa jawab fungsi utama kita menggunakan moving average? Dong. Mohon responnya nanti. Pak, ini ya, saya juga terbatas ini. Setahu saya mengetahui tren, Pak. Yes, nah, tergantung kita pakai berapa dan di periode berapa kan gitu ya. Betul. Salah satunya ya. Salah satunya. Support resisten. Yes. Ya, salah satunya pertama, kita dapat mengidentifikasi tren ya yang tidak subjektif. Kedua, kita bisa dapat mengetahui di mana letak support dan resisten yang tidak subjektif dan itu dinamik. Ya. Nah, jadi fungsi utama kita menggunakan moving average ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren yang utama ya. Dan yang terpenting, kita dapat mengetahui di mana letak support dan resisten yang dinamik tersebut dan kita bisa meletakkan entry pada support dan resisten tersebut. Maka daripada itu dibutuhkan lagi moving average yang lebih kecil sebagai penunjang support resisten yang terdekat. Masuk dalam pertanyaan Bu Eni nih. Di mana time frame yang terkecil, periode waktu 20 hari artinya adalah 1 bulan, dan 10 hari artinya setengah bulan kurang lebih, maka kita dapat mengetahui periode waktu harga rata-rata pada 1 bulan ke belakang atau setengah bulan ke belakang itu berada pada titik di bawah candle atau di atas candle atau di tengah-tengah candle. Nah, jika terjadi yang seperti ini kasusnya, moving average yang kecil itu masih di bawah rentang candle, artinya kondisi market masih menjenuhkan atau belum terbentuknya sebuah tren. Bisa nggak kita trading dalam kondisi seperti ini? Bisa. Bagi Anda yang ingin memanfaatkan kondisi ranging. Ya. Kondisi ranging artinya masih dalam rentang sempit. Nah, bisa manfaatkan choppy, ya bahasanya tuh choppy, ya. Di mana entry point-nya bisa kita menggunakan moving average kembali, ya, dengan time frame yang lebih kecil. Ya. Begitu kita masuk ke time frame yang lebih kecil, misalkan H1, maka moving average tersebut bertugas sebagai support dan resisten. Ya. Nah, kelebihannya kita tambahkan beberapa garis moving average ini antara yang 20, 10 dan 50 bahwa kita mengetahui kalau misalkan mereka ini bikin kampung artinya ngumpul ya, kondisi market masih sideways. Lalu bagaimana misalkan kondisi market tiba-tiba dia break high ke atas? Nah, ini masih indikasi bullish. Karena apa?
karena kedudukan moving average-nya itu belum berubah seperti kedudukan yang semula. Kedudukan bullish, ya cara bacanya, ya, nih kembali lagi nih Pak Willy nih. Kedudukan bullish, cara bacanya, ini time frame kecil berarti rentan waktunya kesempit ya, jangan disamakan ke D1. Ya, yang penting cara bacanya dulu nih. Dalam kedudukan tren pasar bullish, artinya adalah, nah sini ada nggak? Nah nih contoh ya. Closing candle di atas dari 5 MA. Satu, closing candle di atas dari 5 MA. Ya. Jika kita menganalisa tren berarti D1, jika kita menganalisa tren yang terkecil atau minor trend itu di H4. Ya. Closing candle di atas 5 MA, kedudukan MA yang paling kecil itu paling atas dan kedudukan MA yang paling besar itu paling bawah. Ya. Dan di mana kalau misalkan kondisi seperti ini belum ada terbacanya tren, berarti masih sideways. Masih bingung Pak Willy? Enggak Pak. Ya menyimak Pak, menyimak. Jadi fungsi utamanya untuk mengidentifikasi sebuah tren dan itu yang utama ya, yang utama mengidentifikasi sebuah tren dan yang terpenting, yang utama belum tentu yang terpenting. Yang terpenting bahwa kita dapat mengetahui di mana letak kedudukan support atau resisten berdasarkan moving average tersebut. Ya, ada kok trader yang nggak gunakan apa-apa pakai moving average untuk mencari support resisten, ada. Ya, dan di mana kalau terjadinya breakout dari support resisten tersebut, maka terjadinya price action. Ya, harga sudah breakout, maka tindakannya akan banting setir. Contoh, ya. Kita mengutamakan time frame yang kecil di H1. Ya. Nah, dia breakout sebentar. Ini soalnya masih sideways ya. Terjadinya dari tren naik ke turun. Nah, ini nih, ya. Nih, dari tren naik tiba-tiba menurun. Nah, yang kita butuhkan di sini untuk trader jangka pendek mengutamakan dead cross dari kedua moving average yang kecil antara 10 dan 20. Begitu dia breakout ke bawah antara salah satu ya, di break ke bawah dan closing candle di bawah itu bisa sell. Ya, tetapi kembali lagi time frame kecil dan moving average kecil lebih banyak noise atau dispute-nya. Berbeda dengan time frame besar. Ya, kembali lagi, hukum time frame diutamakan. Ya, hukum time frame dan hukum periode waktu moving average ini pun juga ada fungsinya. Maka daripada itu, misalkan kita menggunakan time moving average yang kecil, maka time frame-nya pun juga lebih kecil lagi. Agar kita dapat mengantisipasi resiko yang terjadi di pasar nggak terlalu besar. Oke? Nah, jadi kembali lagi, dalam kita menggunakan moving average 5 kombinasi ini ya, ini bertujuan untuk kita tidak subjektivitas memandang tren. Dan jika MA ini ngumpul, artinya masih kondisi sideways atau berkonsolidasi. Ya, walaupun kita lihat kedudukan MA paling besar itu masih di bawah, ya, berarti masih ada kemungkinan harga Aussie dollar berpotensi turun sampai sini, ya, atau sampai sini, ya. Kan harga itu kan selalu bergerak mendekati, menyentuh atau coba menembus support dan resisten, ya. Kalau harga nggak bergerak menuju ke dua arah tersebut, artinya libur. Nggak ada pergerakan. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Seperti itu Pak ya, yang tanggal 3 Februari Pak ya. Habis motong lagi Pak ya ke atas Pak ya.
Suaranya mati. Macet, macet. Kemana nih? Terputus. Iya, hilang, Pak. Muncul lagi nih. Ya, cek terputus. Ini pantesan MetaTrader 4-nya langsung ada alarm. Makanya di sini saya terputus nih. Saya di ruang tamu soalnya. Dari suasana berbeda. Ya. Lebih Iya. nggak terlalu. Sebelumnya nuansanya background-nya hitam, Pak, gelap, Pak ya. Iya. Ini di ruang tamu aja sih. Oke, lanjut. Kondisi terputus lagi ya? Cek. Enggak, Pak, enggak. Enggak ya? FPS saya. Oke, masuk ke market lagi ya. Di mana mengidentifikasi sebuah tren bisa dengan kacamata telanjang kita, maksudnya dengan swing low, swing high ya. Di mana kalau gerakannya dia naik, kurvanya naik, ya artinya bullish atau naik gelombangnya. Ya. Dan kalau misalkan kurvanya turun, sebaliknya. Ya. Dan ini kalau kita perhatikan, ya, Aussie dollar ini sebenarnya sudah mulai ada masuk fase distribusi dikhawatirkan, ya, karena harga tertinggi semakin melemah, ya. Tetapi kecenderungan trennya masih bullish, ya, kecenderungan tren masih bullish, ya, dan tinggal kita mencari buy untuk support untuk buy atau resistennya untuk kita sell, ya. Tetapi saya sarankan buy sih. Saya menyarankan buy di area ini, ya. Kalau mau sabar, kalau misalkan kita mau coba mencari peluang lain, bahwa ini juga potensi membentuk bullish flag nih. Berpotensi ya, potensi membentuk bullish flag. Nah, kita tunggu saja potensinya ini, ya. Jika dia break high, nah artinya akan berpotensi naik, melanjutkan naik. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang moving average, ini masih sideways. Ya. Dengan alat bantu moving average saja kita sudah ada tombol on atau off untuk kita entry. Ya. Artinya trendingnya belum terbaca. Kondisi market masih bolak-balik di harga yang sama atau bikin kampung di sini. Ya. Nah, begitu kita masuk ke H1, ya, sama sudut pandangnya, masih sideways. Walaupun kecenderungannya dia akan koreksi, ya, tetapi kondisinya di sini masih belum stabil. Kecuali kalau moving average yang paling besar atau yang merah sudah di atas kondisi kedudukannya. Nah, sekarang ini kan belum, ya. Nah, ini juga sama di H4, masih belum stabil. Artinya tombol untuk kita trading belum saatnya. Ya. Walaupun di sini, ya, sudah masuk ke kondisi bullish ya, nih mulai bullish kembali di H4 ya, tetapi belum ada tanda-tanda untuk pergerakan yang besar ya, kecuali kalau dia sudah break ke atas candlenya sudah break ke atas, maka kita bisa ambil aksi buy kembali setelah dia close candle ya. Nah, buy-nya gimana? Tunggu koreksi lagi, negosiasi lagi kita. Ya, namanya kan grafik itu nggak linear naik terus, enggak, ada gelombang. Nah, gelombang-gelombangnya itulah tempat kita bernegosiasi terhadap market. Oke, nah ini untuk kita membaca sebuah tren sekali lagi di D1 kita lihat lagi, ya. Kita ambil contoh gold deh ya. Contoh gold. D1 gold, ya. Ini masih prematur penurunannya, karena apa?
MA 200-nya masih di tengah. Ya. Belum paling atas. Kalau MA 200-nya sudah paling atas, berarti kesimpulan tren bearish. Apalagi di weekly-nya, MA 200-nya masih di bawah. Nah, kesimpulan trennya masih bullish, hanya pergerakan harga ini kan fluktuasi. Ya. Bagi yang nggak paham derivatif, mungkin jor-joran. Nggak ngerti bahwa kita tradingnya pakai contract size. Ya. Maka bisa saja jor-joran, sebenarnya kalau dana kita digunakan dengan aman, ya kita bisa ada hasil kalau ambil posisi buy. Nah, di sini pun juga kita perhatikan kondisi market emas masih kecenderungan bullish. Karena apa? Closing candle masih di atas MA yang besar, walaupun dia di dalam MA yang kecil, di bawahnya ya. Nah, ini masih dalam kondisi koreksi. Ya. Kalau kita lihat gelombang manuver dari sini, ini terjadi golden cross, ya. Golden cross dari 5 MA di weekly, ya, dia mulai bergerak dan sampai saat ini kedudukan MA 100 ya dan 200 masih di atas, masih di bawah candlestick, ya. Dan di D1 kedudukan MA ini ya, masih di atas, MA yang besar masih di atas, tetapi kedudukan MA yang paling besar belum paling atas. Paham ya? Ada kemungkinan kans emas masih ada naik lagi. Ya, belum paling atas. Dia masih di tengah-tengah. Nah, artinya masih sideways. Rentangnya bagaimana kita ketahui? Ya ukur saja dengan ini. Misalkan ini jadi resisten. Ya, ini jadi resisten. Ini jadi resisten. Nah, target utama yang didekatin kan ini. Ya. Target utama selanjutnya kan di sini. Nah, maka daripada itu, jika ini bisa menghadang, maka harga emas akan turun lagi. Oke, cara bacanya dulu secara teori. Nah, bagaimana untuk prakteknya? Nah, supaya nggak deg-degan ya leverage-nya dikurangin, maksudnya lot-nya jangan banyak-banyak. Ya. Kalau nggak deg-degan, kalau sudah berani mentalnya ya silakan. Ya. Berani mental artinya sudah ada perhitungan, bukan berani karena jor-joran nggak ada dasar ya. Berani kalau sudah ada perhitungan di mana risk reward rasionya sudah Anda hitung dan itu sesuai resikonya dengan risk profile kita. Nah, contoh H4 ya. H4 kita udah analisa berkali-kali ya. Nah, ini masih dalam kondisi sideways. Nah, beda halnya kalau kita tradingnya itu mau lari sprint, ya. Lari sprint artinya semakin kecil time frame, semakin besar juga pergerakan volatilitasnya secara visual, ya. Semakin kecil time frame, semakin besar juga volatilitasnya yang kita lihat secara visual, ya. Tetapi banyaknya noise juga di time frame kecil. Oke, di sini kita perhatikan antara H1 dan M30 ya, masih mengarah target sini nih. Ya, bagi yang ingin nyopet, maksudnya copi-copi ya. Mungkin main hajar-hajar buy juga boleh kalau mau berani pertarungan stop loss-nya di bawah sini. Ya, antara 70 pip atau 127 pip. Targetnya ke sini. Ya. Ya, pertarungan nih. Nah, tetapi bagi yang Anda yang memang membutuhkan entry yang terstruktur, MA ini sebagai support. Oke. MA ini sebagai support. Nah, support yang bersamaan, kelihatan ini nih. MA merah dan harga terendah yang ini. Nah, ini kita bisa juga jadikan patokan untuk entry buy kembali. Mau ini atau yang ini. Nah, kembali lagi kita tentukan, bukan masalah benar salah dalam entry, tetapi bataskan resiko Anda dari entry Anda tersebut, tanggung jawab terhadap modal. Ya. Stop loss-nya di mana? Ya swing low aja, kan market struktur. Ya.
stop loss itu kita patokkan pada market struktur, misalkan dia strukturnya naik, ya. Nah, kita mau buy di sini nih, ya stop lossnya swing low dekat mana? Nah ini, ya. Begitu kita buy di sini, ya, dia naik, ya kita input stop loss di sini, ya. Begitu dia turun lagi, terus naik lagi, stop loss di sini, pindahin ke sini atau pindahin ke sini. Itu namanya kita trailing stop manual. Oke, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan? Pak, kalau begitu, kalau sudah kira-kira agak memahami moving average, dikombinasi dengan Fibonacci mungkin lebih pakem Pak ya? Ya, confluence. Nah, ini dong makanya nih. Level support resisten yang menjadi prioritas ya adalah gabungan. Baca di modul nggak? Kalau baca di modul pasti paham. Iya. Gabungan atau confluence dari beberapa garis support resisten. Ya. Dan level yang penting juga SBR, support become resistant, atau RBS, resistant become support. Itulah level-level support resisten yang prioritas, yang bergabung atau confluence. Apa aja? Ya ini, 6 metode ini. Indikator tadi apa? Moving average. Moving average kan indikator tren. Lalu apa lagi? History high low, juga support resisten. Trend line, juga bisa jadi support resisten. Fibonacci, juga support resisten. Pivot point, support resisten. Supply demand, support resisten. Nah, 6 metode ini ya kita ketahui boleh ya, tetapi pelan-pelan ya, pelajarinya. Indikator tren tadi kita udah mengenal. Oh, berarti bisa jadi support resisten. History high low juga kita udah ketahui. Harga low kemarin, harga tertinggi kemarin, ya itu juga jadi support resisten. Trend line udah kita pernah garis, ya. Fibonacci sudah bisa narik garisnya. Pivot point tinggal plug in. Supply demand cari area-area yang manuver di bawah itu namanya demand, yang manuver di atas namanya supply. Udah. Pelan-pelan dan terus fokus. Ya. Sehingga kita bisa dapat menentukan level entry, baik itu yang jangka pendek maupun coba sekali-sekali baik itu jangka panjang maupun coba sekali-kali yang jangka pendek. Yang penting konsepnya sama, hanya terjun ke lapangannya ranahnya beda. Ranah yang swing trade minimum di H4, day trade H1 sampai M15. Ya. Jadi ranahnya beda-beda. Hanya konsepnya sama. Satu, bagaimana kita mengidentifikasi tren. Kedua, bagaimana kita mencari support resisten yang terpenting. Ya. Setelah itu, barulah karyawan kita stop loss dan taking profit kita perdayakan. Ya. Setelah kita input, stop loss dan taking profit sudah kita perdayakan, maka tugas kita hanya menunggu panen ya sambil monitor di handphone. Masuk akal? Kalau masuk akal, respon dong. Masuk Pak, masuk. Ya. Saya aja ada posisi santai-santai aja. Yang penting kan kita udah kalkulasi trading ini adalah dagang, ya, bukan untuk kaya hari ini rugi, hari ini untung, yaitu kita kalkulasi aja untung ruginya selama 1 bulan. Ya. Bikin jurnal, kalkulasi sebulan nih hasilnya positif atau negatif dagangan kita. Nah, kalau 1 bulan dagangan negatif, ya sudah, evaluasi aja. Nanti kita pelajari lagi apa yang salah nih. Ya. Karena hidup ini perjuangan, ya. Hidup ini bukannya singkat, ada proses. Ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah pada sukses ini pasti ada proses sebelumnya. Nah, tinggal implementasikan saja kepada dunia trading forex dan gold online. Ya, saya sampaikan kemarin, ambil ilmu petani. Ya, ilmu petani atau ilmu yang memang sabar nunggu panen, ya, atau sabar sampai benar-benar saatnya cuaca bagus.
dalam dia bercocok tanam, nggak semulus atau nggak semudah itu. Wah, deg-degannya ada, Pak, Bu. Ya, tanam nih padi, tiba-tiba cuaca buruk. Nah, itu kan di luar dugaan. Ya. Ya, dan itu dia sudah ada antisipasi. Bagaimana antisipasinya? Misalkan cuaca buruk atau ada binatang-binatang sawah yang memang menggerogoti sawah-sawahnya. Ya. Apapun profesi kita, pasti kita akan menghadapi sebuah rintangan. Hanya bukannya harus menghindar, tetapi tindakan antisipasi jika kita menghadapi rintangan. Nah, dalam trading ya stop loss. Stop loss dan taking profit itu menyelamatkan modal, bukan kita malah takut kehilangan. Sekali lagi mindsetnya, stop loss itu ya bukan taking profit, itu menyelamatkan modal kita secara keseluruhan. Bukannya justru kita takut kehilangan kalau kena stop loss. Maka daripada itu, stop loss yang kita input adalah sesuaikan dengan market struktur dan sesuaikan juga risk profile masing-masing. Risk profile kan udah belajar kemarin berapa persen resiko dari modal. Ya, kalau misalkan masuk resikonya ya nggak apa-apa. Maka daripada itu saya selalu mengutamakan hitung dulu resikonya, baru kita hitung untungnya. Rata-rata kan dulu kita ya, sekarang enggak. Dulu kita paling kita mikir, wah dapat untung berapa nih sebulan? Ditargetkan berapa nih untungnya? Nggak mikirin resikonya. Benar nggak? Saya juga dulu gitu. Ya. Makanya kan dulu. Sekarang mah enggak. Sekarang kita batasi kerugian kita, ini duit. Ini bisnis. Ya. Bukannya takut. Tapi kita menyelamatkan modal kita. Ya. Oke. Jadi bicara tren tadi sudah kita identifikasi bahwa dengan gelombang swing high, swing low, trend line, moving average, chart pattern juga bisa jadi menganalisa tren, ya. Dan Elliott wave nantilah. Ya. Chart pattern itu bisa mengetahui tren. Misalkan setelah terjadi expanding wedge, apa yang terjadi? Atau setelah terjadi cup and handle pattern, apa yang terjadi? Ya. Nah ini pola-pola grafik ini juga menjadi suatu analisa tren yang tanpa menggunakan indikator, tetapi tools yang kita gunakan adalah bagaimana kita membaca sebuah market struktur pola-pola grafik. Pola-pola grafik adalah gabungan dari beberapa candle yang membentuk pola-pola pada umumnya, baik itu double top, double bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder, ya, lalu banyaklah yang lain-lainnya. Ya, seperti yang di sini. Ya. Nah, di sini kita perhatikan jika marketnya seperti ini, kita harusnya peka. Kalau misalkan kita ingin pelajari detail chart pattern, ya. Jadi market strukturnya gimana? Ya. Oke, kita belajar market struktur. Ini analisa tren lagi loh. Market struktur. Di mana ya? Nah inilah udah ketahuan nih, inverse head and shoulder ya. Kita cari yang lain deh. Nah, contoh ini ya. Sudut pandang orang beda-beda nih. Ada yang bentuknya flag, ada juga melihat potensi head and shoulder. Ya, kembali lagi, bukan benar atau salah, dua-duanya benar. Ya, dia turun ke bawah dan nggak melebihi tiangnya ini disebut juga flag, ya bullish flag. Ya, dia membentuk kepalanya sendiri di atas, ada dua pundak, juga disebut juga head and shoulder. Ya, kembali lagi yang penting kita sudah sesuaikan cara entry-nya, berarti menunggu breakout. Nah, ini flag. Contoh. Ini flag. Berarti ordernya itu tunggu breakout. Ini saya gedein deh. Baru bisa ketahuan. Kalau belum breakout berarti masih menerka-nerka. Head and flag.
Head and shoulder ini, ya. Nah, tunggu breakout, barulah terkonfirmasi. Selama belum breakout, masih potensi. Selama belum terbentuk beberapa gelombang, masih prapotensi. Setelah ada breakout, terkonfirmasi. Bisa dipahami? Ya. Selama dia bersih di dalam rentang pola, masih potensi dan prapotensi. Setelah breakout, terkonfirmasi. Maka daripada itu, supaya tidak ada gontok-gontokan, ya, gontok-gontokan maksudnya perdebatan ya, perdebatan antara ini flag atau head and shoulder sih, ya wes tunggu saja, biarkan market membuka polanya. Ya. Biarkan market membuka polanya. Dua-duanya benar. Tinggal yang breakout ke bawah atau ke atas, gitu aja. Nah, nanti kalau breakout ke bawah, nah yang nerka atau yang menganalisa head and shoulder akan tuh kan bener kan head and shoulder, nah kan bisa seperti itu. Dan jika dia breakout ke atas, yang menerka atau menganalisa bullish flag akan bilang ke yang menganalisa head and shoulder tuh kan bullish flag kan. Nah, jadi semua itu tidak ada yang benar atau yang salah. Yang terpenting yang benar adalah bagaimana kita entry yang tepat. Tepat artinya dari beberapa level support atau resisten yang bergabungan, ya, dan exit juga yang ideal. Ya, jangan entry aja bingung keluarnya kemana. Ya, entry exit harus dipikirkan. Exit dalam stop loss, misalkan kita buy di sini. Nah, misalkan kita buy di sini nih, ya. Ini kan ada support. Berarti exitnya di bawah sini boleh. Nah, saya kasih tanda ya. Kalau kita buy di sini, exit ada yang di bawah sini, ada yang di bawah sini, ya, ya, dan ya mungkin saja dua ini nih, ada yang di bawah sini dan di bawah sini, ya. Karena apa? Masing-masing risk profile beda-beda dengan modal yang berbeda-beda. Bagi yang day trade mungkin ketahanannya hanya bisa sanggup sampai batas ini, maksudnya ketahanan risk profile ya, bukan ketahanan modal. Ketahanan risk profile itu masing-masing relatif. Ya. Ada yang berani sampai sekian pip, ada yang berani lagi sampai bawahnya ini. Untuk risk profile. Oke, barulah kita memikirkan target ideal. Ya. Oke. Clear? Oke, Pak. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Masih bingung? Praktekkan, ya. Oke, yang lain bagaimana nih? Maaf, Dari, Pak. ya. MA-nya tadi 200, 100, yang hijau itu saya ketinggalan tadi, kurang fokus, maaf Pak. Bisa dijelaskan merah, itunya aja. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, kie Pak. 200, 100, yang 3 berapa aja Pak? 10, Kie, Pak. 20. 10 warna biru, 50 warna hijau, 20 warna pink magenta. Oke, 10, 20, 50, 100, 200 ya Pak? Iya, EMA, Exponential Moving Average. Ya, lebih Semua agresif. eksponensial. Baik. Ya. Terima kasih Pak Gus. Sama-sama Pak. Oke. Lanjut. Kita lanjut market struktur lagi. Ya. Nah, struktur market ini kita menganalisa tren dengan tidak menggunakan tools atau alat bantu atau indikator, tetapi bisa menentukan gambaran ke depan. Hanya untuk memperkuat lagi, silakan menggunakan moving average. Artinya bukan jadi paksaan Anda menggunakan moving average atau enggak gunakan moving average. Yang terpenting adalah Anda nyaman menganalisa dan dapat terbacanya tren, juga dapat menentukan support dan resisten. Ya. Jadi jangan dibully, misalkan, wah keramaian chartnya, ya ini nyaman kok buat saya. Ya,
Kan ada gitu tuh, saya sempat benar. Ya. Nyaman kok buat saya. Bentar. Ya, cek. Oke. Jadi kalau misalkan kita menggunakan alat bantu moving average ini, ya silakan Anda merasa nyaman. Dan dengan bantuan lagi stochastic oscillator, ya silakan. Nah, ini kan untuk mengkonfirmasi aja sih dia. Untuk mengkonfirmasi. Oke. Lalu setelah itu kita tentukan support resistennya. Nah, ini support, ya. Ini juga support, ya. Dan kita tentukan channel. Nah, ini channel ya. Channel. Channel besar ya. Ini channel besarnya berarti D1 warna hijau. Nah, ini channelnya. Dan ini kita jadi patokan support double bottom lah ini ya. Karena mendekati bottom yang sama. Ini warna hijau. Nah, resistennya adalah ini. Nah, setelah itu kita ada analisa seperti ini. Di D1 dan di weekly tadi, weekly udah oke ya. D1 sudah. Berarti kita lihat rentang AUSI ini selama kurang lebih hampir sebulan, ya. Harga rentangnya itu adalah di harga ini dan harga ini. Ya, harga ini dan harga ini. Ini sebagai support, ini sebagai resisten. Ini pun juga sebagai support boleh, ya. Mau entry di sini atau entry di sini silakan, ya. Oke. Lalu kita masuk ke H4. Nah, H4 ini berarti kita bisa tarik satu gelombang terakhir ini nih. Tarik Fibonacci maksudnya. Jadi kita harus respon. Begitu di satu kita mau narik Fibonacci, harga rentangnya harga range-nya itu berkonsolidasi, ya. Kalau begitu H4 ada gelombang yang terlihat ini nih. Ya. Ini gelombang terakhir naik. Ya. Maka kita bisa menarik Fibonacci dari bawah ke atas. Pakai pink magenta karena apa? Karena H4 itu. Sama seperti moving average kan? Warnanya terstruktur. Nah, di sini ya, kita perhatikan mencari harga retrace untuk kita melanjutkan buy kembali. Ya. Karena mengacu pada trennya bullish, maka begitu harga turun namanya harga diskon, ya. Di mana tren pasarnya lagi naik, lalu ada kesempatan harga turun atau diskon, itu kesempatan kita mencari peluang diskon yang sekiranya ideal murah. Ya. Nah, ini buyer udah mulai masuk lagi, artinya ya, ada kemungkinan besar pasar masih coba mengetes ke sini untuk naik, tetapi dia turun dulu. Diskon dulu. Kan grafik atau tren nggak garis lurus linier, di mana ada gelombang-gelombang. Nah, gelombang-gelombangnya tersebut
tempat kita negosiasi. Ya, di dalam trading sekali lagi kuasai 3 hal. Dalam bisnis apapun kita mesti kuasai 3 hal ini. Pertama, ilmu menganalisa. Ya, kita punya intuisi. Intuisi kita jika kita perdalam lagi dengan pengetahuan semakin cemerlang. Kedua, ilmu negosiasi. Ya, negosiasi itu ada yang memang benar-benar sadis nawarnya, ada yang juga mungkin ya baik-baik menawarnya. Yang ketiga, ilmu antisipasi. Begitu kita bisnis, antisipasi dalam tindakan terburuknya gimana jika terjadi worst case scenario. Ya. Nah, 3 ilmu aja itu. Ilmu analisa, ya, kita selalu punya intuisi, semua manusia ada. Ya, hanya ada yang mau digunakan atau enggak itu masing-masing alam bawah sadar. Dan kalau intuisi kita perkuatkan lagi dengan pengetahuan, ya, menganalisanya lebih tajam. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi di mana? Ya, pakai pengetahuan lagi. Pengetahuan adalah dengan gunakan Fibonacci mencari level 50% sampai 61%, negosiasi buy kita di sini. Ya, entah dikasih sama market atau enggak, ya yang penting adalah effort. Yang ketiga, antisipasi. Jika kita negosiasi di sini, stop loss-nya di mana? Nah, bisa dipahami ya. Stop loss ideal di sini. Ya, mau dipasang stop loss ini juga nggak apa-apa, input di sini. Atau mau di-input di sini, ya nggak apa-apa. Yang penting antara ini atau yang di bawah ini, masing-masing masuk dalam risk profile kita. Ya, ada yang memang besar, kecil, risk profile-nya berbeda-beda. Oke, seruput dulu sebelum kita entry di Aussie. Oke, nah ini kita perhatikan lagi. Negosiasi kita mungkin sampai sini. Kalau saya menganggap bahwa ini kita bisa perkecil lagi nih. Nah, tapi trendline bisa gagal loh nih. Oh, enggak sih. Ini aja patokan nih. Nih. Nah, ini on the pip loh. On the pip dengan 61,8%. Nah, ini ya. Ya, nah ini ada titik nih. On the pip dengan 61,8%. Jadi menurut saya Aussie itu turun ke sini dulu, ya. Dan barulah targetnya itu menuju 2 tempat. Nah, bisa target di sini yang hijau atau bisa di atas ini, ya. Nah, ini terjadi supply area. Terjadi supply area di H4 warnanya pink. Warnanya lucu ya. Enak dipandang aja ya. Ya. Oke, ini yang kita buat di D1 warna hijau. Ya. Ini H4. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan kita entry di sini, ini rekayasa ya, kita rekayasa antara risk reward-nya. Kalau misalkan kita skenario di sini entry, kalau stop loss di sini berapa pip? 41 pip. Jika stop loss di sini berapa pip? 78 pip. Nah, pikirkan lagi. Resiko saya berani tanggung yang mana ya? Nah, kan gitu dalam bisnis. Targetnya berapa? Kalau ke sini 97 pip, kalau ke atas 200 pip. Oke, jangan lihat untungnya dulu. Resikonya dulu. Kira-kira terburuknya kalau dia break ini 41 pip. Oke, kalau misalkan oke, ya udah, gue pasang di situ. Kok pasang sih? Gue beli barang di situ, stop loss-nya di 41 pip, ya. Atau misalkan udahlah tanggung sini, kurang lebih 90 berapa tadi? Lupa saya. Di bawah sini 85 pip lah. 85 pip 850.000 oke lah. Ya. Umpannya itu aja dulu. Ibaratnya kalau kita bisnis dengan saya nyebut nggak apa-apa kali ya. Ada suatu kerjasama lah ya, kerjasama. Ya.
Saya bilang kerjasama. Misalkan saya dulu profesi saya kan supplier, ya. Jadi saya ingin melobi suatu tempat butuh namanya entertain, ya. Nah, entertain itu macam-macam, ya ngajak makan, karaoke dan lain-lain, ya. Nah, entertain itu kan biaya, ya. Anggaplah tuh cost kerugian di awal, ya. Kalau bisnis saya goal di perusahaan tersebut, potensi profitnya lebih besar dari biaya entertain saya. Tetapi kalau saya gagal, banyak entertainnya terus, saya harus berani cut loss, ya, daripada saya ikuti kemauan dia, ya, yang minta entertain sehingga uang saya terkerus terus. Makanya saya batasin biaya entertain pokoknya segini. Jadi nggak jadinya deal dalam bisnis, saya harus batasi entertain saya. Bisa dipahami? Ya, itu stop loss. Ya. Kalau nggak mau stop loss, nggak mau rugi, nggak usah trading, nggak usah dagang. Ya. Dalam dagang harus berani pangkas kerugian yang memang berpotensi menggerogoti uang kita. Setuju? Kalau diam berarti nggak setuju. Setuju, Pak. Setuju nggak nih? Setuju, Coach. Setuju? Ya, mantap. Setuju. Kalau diam nggak setuju. Terus aja ajar ngasih entertain. Dulu saya pengalaman di situ. Wah, nasi Padang, ya. Dulu tuh Masuk sangkos, Pak. Iya, sangkos, Pak. Karaoke, minimum makan nasi Padang, sederhana lagi. Ya, gitulah. Nggak ada pilihan. Nggak ada bill. Ya, itu biaya entertain harus Perusahaan dibatasi. Marketing. Nah, maka daripada itu, trading pun juga sama. Harus ada biaya cost yang kita keluarkan jika terjadinya worst case scenario. Ya, umpan biasa. Kalau nggak ada umpan, masa uang kita keseluruhannya jadi umpan, artinya nggak pakai stop loss. Oke, sini ya. Potensi ini, ya. D1-nya gimana? Sebentar. Nawar di sini juga boleh nih. Ya. Kalau misalkan nawarnya di sini, gimana nih? Sebentar. Saya mengharapkan swingannya ini nih. Nawar di sini deh. Lihat dulu besok ada apa nih. Besok nggak ada berita Australia. Cinanya juga bagus, berarti Australia AP atau bagus lah ya. Karena partner kan. Partner ekspor. Berarti saya ambil sini nih. Kenapa kok di sini? Mencari swingan, swing ya. Posisi Fibo 61 itu pas konkluen sama ini Coach, sama pivot S2. Oh, pivot S2 ya. Nggak apa-apa. Boleh di sini, boleh di sini. Saya mau nawar sadis sekali-sekali, biar nggak kebawa keseret deg-degannya. Ya, boleh di sini, boleh di sini. Antara dua ya, range ini kan ini range 76,4 sama 61,8 range. Nah, stop loss saya berarti di bawah sini. Nah, kalau saya stop loss di sini berapa pip coba? 50 pip. Oke lah. 50 pip daripada tadi 85 pip. Ya masing-masing beda-beda. 76120. Karena Swiss franc sama euronya masih tarik-menarik. 761 berapa tadi? 20 ya. Nah, ini stop loss-nya. Targetnya sini dulu aja. Coba sini nih. Ini angka cantik nih. 77,999 bikin. Angka cantik tuh. Ya. 77,999. Kasih. Nah, nih. Angka cantik nih. Puncaknya ini nih. Ya. Nah, jadi saya sudah input untuk Aussie dollar buy limitnya. Wah, ini jangan 666. Bahaya ini. Kosong deh.
Coba mana? Oh, kejauhan. Jangan 666. Gimana pahanannya 666? Jangan 7 coach. 666. Jadi ini, jadi 7667, mantap. 7667, oke. Oke, sip. Kita setting aja, anggaplah fun. Nah, fun-nya itu kan dalam karakter sanguin, supaya kita tradingnya itu nggak stres, ya. Ada karakter, nah ini yang belum ngikutin nih, hari Sabtu Minggu ada beberapa yang belum ngikut tipe karakter trader nih, untuk kita menghadapi psikologi trading, ya. Tipe sanguin, tipe korelik, flegmatik, dan melankolik, ya. Nah, 7667, oke. Cukuplah, ini juga cantik nih. 77 999, ya. Jadi buat fun aja, ya. Oke, Ausis itu ya. Kalau misalkan kena stop loss ya berarti saya rugi hampir 50 pip. Ya. Enggak apa-apa. Ini juga masih kondisi goyang-goyangan, ya. Oke, kita lanjut ke euro, ya. Euro masih kondisi ini ya, masih kondisi menanti kepastian dari dolar indeks nih. Hari ini ada berita euro nggak? Election only judge di Jerman, parliament election hanya nggak terlalu besar. Oh, nggak terlalu ada. Berarti market kecenderungan menunggu Kamis ini nih. Cenderung ke Kamis ini nih. Ya. Economic projection di Amerika. Kalau rate-nya sih udah nggak terlalu kita pikirkan, dia nggak akan berubah. Potensinya kemungkinan besar tidak berubah. Tapi yang penting ini, economic projection-nya, ya bahasanya itu aja sih, Jerome Powell, ya, karena stimulusnya belum turun, udah disetujui tapi belum turun. Paling yang dibahas adalah ekonomi sudah mulai membaik, dilihat dari tenaga kerjaan kemarin sudah ada peningkatan, ya, untuk meningkatkan inflasi lagi memang butuh dorongan stimulus, ya itulah, karena dorongan stimulus untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang saat ini sedang terpuruk, ya supaya ekonomi bergerak lebih normal kembali, maka dibutuhkan stimulus. Ya, itu paling dibahas. Ya. Oke ya. Berarti kemungkinan besar, ya, dolar indeks juga masih sideways, korelasinya terhadap euro masih sideways. Ya. Mungkin kita lihat kalau misalkan dia break high ini, ya, targetnya sini dulu nih. Saya akan keluarkan dulu lah. Ya, sini dulu. Karena apa? Lumayan capek nunggunya, jadi saya mau ambil instrumen yang berbeda. Ya, mencari instrumen yang berbeda. Ya. Nah, ini juga sebenarnya potensinya naik nih. Potensinya ya. Karena saya lihat ada kecenderungan apa nih? Di sini ada Butini nggak? Butini ada nggak Butini? Nggak ada ya. Pola apa ini? Ini sebenarnya udah masuk ke dalam butterfly ya. Butterfly. Nah, tapi kita tunggu saja ya, bisa saja gagal. Ya. Tapi ini support ini memang bertahan. Kalau dia berhasil tembus ya sudah. Artinya dia coba mantul di sini. Nah. Oke, ada pertanyaan? Atau ada yang mau share kira-kira market apa yang mau kita bahas malam ini? Sementara untuk mengidentifikasi tren seperti itu, tinggal kita biasakan support resisten dengan kombinasi moving average, ya. Itu bisa kita gunakan. Pak Kus, kalau USD CHF gimana kira-kira ya Pak? Nah, ini saya juga ada posisi USD CHF. USD CHF ini sebenarnya mirroring dengan euro, Pak. Kalau USD CHF-nya naik,
otomatis mirroring-nya turun. Nah, dalam kondisi USD CHF, kita lihat secara tren utama masih bearish. Primary trend-nya masih bearish. Ya. Hanya dia ada kenaikan itu adalah koreksi ya. Koreksi ke atas. Dan di mana ini USD CHF sebenarnya tinggal nunggu turun. Kenapa tinggal nunggu turun? Pada grafik mingguan, analisa technical stochastic oscillator menyatakan bahwa berpotensi membentuk hidden bearish divergence. Apa itu hidden bearish divergence? Hidden bearish divergence adalah perbedaan antara pergerakan harga. Saya ganti warna dulu sebentar. Mohon maaf Pak, saya ganti warna dulu sebentar. Trend line. Ini warnanya biru aja. Coba ini buat hidden kok. Pergerakan harga antara puncak harga ke puncak harga selanjutnya dia turun, tetapi puncak stokastik ke puncak stokastik selanjutnya dia naik. Nah, ini mengindikasikan bahwa harga akan berlanjut turun setelah ada konfirmasi dari bentuk pola candlestick reversal. Nah, saat ini dolar Swiss masih kecenderungan sideways ya dan menanti penurunan. Nah, sideways-nya itu sampai berapa? Ya kita berdasarkan analisa teknikal support resisten dengan Fibonacci sampai sini maksimalnya atau sampai sini. Ya. Tetapi jika memang candlestick di sini sudah menyatakan berhenti di 50%, maka disinilah mulai ada penurunan. Ya. Nah. Jangka panjangnya seperti itu. Jangka pendeknya, jangka menengahnya ya, dari bentuk indikator ini terlihat hanya koreksi sementara, ya, karena terbentuk candlestick bullish, ya di sini, ya, maka masih berpotensi dia masih di dalam rentang ini selama dia nggak tembus ini nih. Kita buat aja nih. Nah, dia nggak tembus ini nih. Saya pakai ini deh. Nah, selama dia nggak tembus itu, ya, masih kecenderungan bearish. Tapi kalau dia tembus, kita masuk ke H4, ya, rentang harga Swiss franc, dolar Swiss, ya, masih dalam kondisi tekanan ke bawah, ya. Tetapi kalau dia keluar dari channel ini, maka dia akan menguji yang atas, ya. Nah ini ada level ya. Tapi dia uji ini dulu, uji sini dulu. Kalau berhasil tembus ini, berarti ke sini. Nah, sekarang masih sideways, Pak. Masih dalam kondisi sideways. Walaupun secara jangka panjang primary trend-nya masih bearish, ya. D1 masih kecenderungan bearish, bullish-nya ini belum kuat karena kedudukan EMA 200-nya masih di sini, ya. Dan di dalam rentang kecil masih tergolong sideways. Ya. Jika ingin sell, memang sell-nya di sini, ya. Atau bagi yang ingin buy di sini. Nah, ini ada rentang support nih. Ini kan resisten become support 38,2% yang kita tarik di weekly. Kalau misalkan support resisten Fibonacci yang kita tarik di H4 bagaimana? Coba saya mau lihat gelombang terakhir 4 ini nih. Mencari titik balik.
Mencari ini titik balik nih apa H4 ya? H4 berarti ini magenta. Ya. Oke. Nah, ini ada garis yang bersamaan nih. Ya. Garis yang bersamaan dan ini confluence ini nih. Ya. Ini resisten jadi support. Ini juga ada moving average 100 di sini. Jadi potensinya sih sebenarnya dolar Swiss itu menuju sini, ya. Kok ini lari-lari terus sih? Dan gini. Kok lari-lari terus? Harus jangan berdekatan dia. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Ini lari-lari terus dia. Ya, ke sini dan mantul sini. MT4 sini. Saya bikin di MT5 coba. Dolar Swiss. Nah, ini ya. Di H4 ya. Nah, ini kurang lebih sama nih channelnya. Nah, kurang lebih ini menurut analisa saya sih memang dia harusnya ke sini dulu. Ya. Dan setelah sini baru dia mantul ke atas. Market strukturnya begitu. Ya. Dan di sini tadi Fibonacci-nya dari sini ya. Tadi di MT4 soalnya. Nah, ini lebih mengarah turun sebenarnya nih, ya. Lebih mengarah turun karena ada support yang wajib diuji dia nih. Ini ada dua moving average yang garisnya berbeda, satu di weekly warna kuning ya, dan satu lagi di pink magenta berarti H4 barusan. Nah, ini berpotensi tertahan dan di sini ada manuver wave ke atas dan di sini ada resisten yang berhasil tembus, maka menjadi resisten menjadi support, ya. Nah, ini juga rentang dari channel. Nah, sebenarnya lengkapnya ke sini menurut analisa teknikal, tetapi market terkadang kan secara teori analisa teknikal kita sudah benar. Tetapi jika market berkata lain atau ekspektasi kita di luar kondisi market, kembali lagi market bukan punya mbah kita atau bapak kita, maka kita jaga resiko kita. Jangan melawan market. Misalkan gini, begitu kena stop loss, wah ini nggak benar analisa teknikal. Ya, udahlah feeling aja. Nah, udah salah seperti itu. Karena trading ini adalah bukan ilmu pasti. Ilmu ekonomi, ilmu trading adalah ilmu sosial. Nggak ada kepastian. Secara probabilitas kita ukur berapa banyak kita berhasil, berapa kali kita gagal. Ya. Kalau gagalnya karena kena stop loss yang terlalu dekat, berarti evaluasi stop loss saya jangan terlalu dekat. Oh iya, ngomong-ngomong stop loss, saya pindah dulu stop loss ini. Ya, kemarin baru kita bahas. Nah, sini. Stop loss saya di sini, taking profit saya juga di bawah sini nih. Nah ya. Untuk stop loss, lebih banyak stop loss-nya. Nggak apa-apa deh. Untuk antisipasi doang kok. Untuk antisipasi, buat jaga-jaga gitu. Ya. Stop loss Swiss franc saya rubah dengan taking profit-nya. Ya. Memang agak besar sih. Bikin targetnya sama aja ya. Targetnya samain aja deh. Ya. Jadi 1:1 antara stop loss dan taking profit. Nggak apa-apa, bikin gini aja dulu. Nanti stop loss kalau sudah turun, kita pindahin stop loss-nya. Ini untuk antisipasi. Ya. Karena sebenarnya arahnya tuh tekanan turun ke bawah secara teori ya. Oke. Gimana Pak Yudik? Bungkus? Sudah cukup jelas. Seruput sampai habis. Habis oke. Coach ini hanya sekedar sharing, mungkin Bapak jawab, Bapak-bapak di sini jauh lebih berpengalaman. Saya melihat
gold itu pergerakannya gimana ya? Memang agak-agak liar gitu ya, tanda kutip. Tapi kalau kita bicara Euro USD atau mungkin GBP USD dengan parameter moving average plus stokastik dan Fibonacci gitu, lebih tanda kutip bisa dikontrol ya, Coach. Terstruktur ya. Tapi untuk ya kadang semau-maunya ini. Gimana Mas? Hanya general aja nih Pak. Karakternya beda memang. Ya. Betul. Karakter gold ini kan sebenarnya bukan mata uang, jadi alat antisipasi ya terjadinya krisis, maka switch investor ke emas dan sebaliknya bisa switch langsung ke mata uang. Jika demand dolar dibutuhkan, maka dolar akan menguat, gold akan melemah. Ya, walaupun tidak ada korelasi langsung terhadap gold dan dolar, karena harga emas dan harga Bitcoin saat ini itu menggunakan dolar, Pak. Ya. Harga emas menggunakan dolar, Bitcoin pun juga menggunakan dolar. Jadi jika sewaktu-waktu dolar lebih banyak dibutuhkan atau demand dolar banyak dibutuhkan, maka yang sangat cepat terhadap krisis tersebut, ya perubahannya di emas. Ya. Nah itu karakter itu pertama kali itu. Karakter pertama seperti itu. Kalau mata uang masih ada fundamental dari negara yang bersangkutan yang bisa menahan daya beli dari mata uang satunya lagi. Ya. Nah, walaupun dolar berkorelasi langsung terhadap euro atau indeks dolar berkorelasi langsung terhadap euro, tetapi di sisi fundamental euronya ada kumpulan negara Eropa yang bisa saja indikator ekonominya menopang negara Eropa tersebut. Ya, beda emas. Emas ini memang nilai aset, ya, lindung nilai, ya. Karena juga harga emas menggunakan dolar. Maka daripada itu, jika harga pergerakannya itu lebih volatile, ya, terhadap pergerakan harian, ya, tapi asik sih, tapi asik, ya, tetapi harus siap resiko yang besar. Nah, Betul Pak, betul. Nah itu faktornya karena itu Pak, ya, faktor karena karakter emas ini kan, ya. Karena Benar, emas ini sekali. USD-JPY Pak. Yep. USD-JPY. 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 Oke, ini emas di sini dulu ya, kita tahan nih. Ini ada area demand di sini. Ya, ini ada apa namanya? Pundak kanan. Berarti potensi dia masih wave, masih bergerak sempit, dan kalau turun paling ke pundak kanan ini. Ya, tungguin aja. USD-JPY. Wah, ini USD-JPY nih. Dari kemarin nggak bergerak-gerak kenceng nih. Karena yen itu adalah dari setelah Perang Dunia Kedua, orang Jepang sangat high terhadap Amerika. Bisa dipahami ya? Setelah Perang Dunia Kedua, orang Jepang high terhadap Amerika. Tetapi saat ini mulai ada tanda-tanda membangkang. Saya cerita sedikit terhadap USD dan JPY. USD dan JPY sama-sama mata uang yang negaranya berbasis industri. Dan keduanya sama-sama bersifat safe haven. Ya. Itu kedua yang memang saling perang sebenarnya nih. Ya, perang industri, ya, perang kondisi safe haven-nya, ya. Lalu mana yang kuat? Jepang memang negara yang salah satu mata uang yang diburu oleh investor jika terjadinya krisis karena safe haven. Tetapi kalau Jepang banyak demand-nya, banyak yang beli mata uang Jepang, karena Jepang itu negara berbasis industri, berdampak apa terhadap produksi Jepang? Ayo Pak. Jepang negara industri nih. Kalau mata uangnya kuat, berdampak apa? Ada yang jawab? Ayo.
Wah, kelamaan nih, durasi nih. Barang-barangnya mahal, nggak bisa jualan. Ya, kalau Jepang yennya menguat, nggak bisa jualan. Nah, kalau dolar yennya terus menguat, ya, dolar yennya terus turun kayak gini nih, ya, maka yennya menguat. Yennya menguat, nggak bisa produksi bisa, jualannya susah. Kalah dengan produk Tiongkok. Produk Cungko udah menjalar kemana-mana dan barangnya murah. Maksudnya renminbi yuan masih relatif terjangkau dengan kualitas yang mungkin hampir sama seperti kualitas Jepang. Kalau Jepang kan sudah branded, ya, secara brand dia sudah menyaingi lah ya. Nah, keduanya ini sama-sama bersaing lah ya, bersaing. Jadi mulai dari sini nih, Jepang mulai pembangkang nih, nggak mau mata uangnya kuat, ya. Dan mungkin saja di sini dilepas oleh pemerintahan Jepang intervensi lagi, walaupun dolar saat kemarin ya 2 bulan ini, ya, menguat karena obligasi, ya justru kesempatan untuk Jepang bisa produksi. Oke, lalu penguatannya sampai mana? Ya, penguatan secara teknikal kita lihat resisten yang berada di sini 109.821 ya. Ini target selanjutnya nih. Di sini ada resisten history high. Di sini juga ada Fibonacci retracement yang kita tarik dari nih satu gelombang ini. Satu gelombang ini nih. Nah, ini sebagai resistennya 76,4. Lalu kita lihat lagi trennya turun memang. Tren dolar Japanese yen ini turun. Hanya ada reaksi buy atau reaksi kenaikan karena faktor imbal hasil obligasi. Yang saya sampaikan tadi di awal, obligasi sekarang di Amerika berdampak penuh terhadap pergerakan indeks dolar. Kalau dulu belum berdampak penuh, ya, obligasi ini sama seperti surat utang negara di Indonesia Sun ya. Dan bunganya itu dinaikkan di mana masyarakat tertarik terhadap bunganya dinaikkan karena fixed income dari surat utang negara tersebut atau obligasi tersebut, maka masyarakat ingin berinvestasi atau memegang kepastian dari fixed income tersebut. Dan untuk membeli surat utang tersebut atau obligasi tersebut dibutuhkan dolar. Ya, maka kebutuhan dolar semakin bertambah sehingga dolar Amerika menguat. Nah, itulah saat itu terjadi. Hanya sampai kapan surat utang negara obligasi ya. Kalau Indonesia kan sun ya. Obligasi itu sampai diburu masyarakat, nggak ada yang tahu. Mungkin saja sampai sini atau sampai sini kenaikan dari dolar terhadap Jepang. Ya. Nah, jadi kita bisa mensiasati sell dolar yen di sini atau di atas ini. Karena di sini juga ada resisten nih. Ini manuver nih. Ini ada supply area. Nah, dan supply area tersebut ada namanya channel nih. Channel yang kita tarik weekly. Nah, mungkin saja gini nih. Nah, dari sini bisa jatuhnya kenceng. Seperti ini. Nah, gini. Oke. Lalu bagaimana plan selanjutnya? Ini saya tampilkannya nggak semua ya. Hanya di satu aja nih. Hanya dilihat aja. Jadi begitu saya masuk ke time frame kecil, nggak ada garis-garisnya. Nah, ya. Begitu masuk ke time frame kecil, kosong. Nggak ada garis-garis. Begitu ke D1, ada garis-garisnya. Ke weekly, nggak ada garis-garisnya. Jadi untuk kita menganalisa D1 saja. Oke, berarti gini,
Ya, ada kan potensi dolar yen ini akan turun. Ya, udah overbought belum? Nah, ini terjadi di H4 ya, di D1 coba. Di H4 terjadi ya. Kalau misalkan semakin ke atas ini, nih misalkan kan ini semakin tinggi di sini. Tapi kalau makin ke atas ini ya, lalu stokastiknya itu ke bawah, namanya apa? Ayo, kemarin baru belajar. Ayo. Namanya apa nih? Ayo, durasi waktu. Ayo, nama pola stokastiknya. Bapak, Ibu. Itu kayak regular divergen, Pak ya? Regular bear divergen. Naik, turun. Ya, ini Pak Eri udah jawab di regular bear divergen. Oh ya, kalau kata bearisnya kurang. Ya, regular bear divergen. Ya, berarti tinggal nanti saja. Boleh sell duluan nggak apa-apa kalau nggak mau sabar. Stop loss-nya di atas ini, di atas hijau. Atau nunggu sell di sini nggak apa-apa, sabar itu namanya. Ya, bebas-bebas saja. Misalkan mau sell duluan, nggak sabar, stop loss-nya di atas hijau ini. Kalau mau nunggu sell di sini, nggak apa-apa. Ya, stop loss-nya tetap di atas ini. Bedanya adalah resikonya nggak besar kalau yang paling atas, atau stop loss-nya lebih kecil. Ya, tetapi konsekuensi terburuknya adalah belum bisa juga nggak kejemput. Ya. Oke, jadi seperti itu, Pak Kusnan. Ada lagi terhadap dolar yen, mau ngarah kemana? Artinya dia tinggal menanti turun aja, karena masuk ke dalam area resisten. Ya, tinggal menunggu trigger fundamental. Ya. Nah, tapi karakter dua mata uang ini yang tadi saya ceritakan, ya, berbeda dengan euro dolar. Euro mata uang berbasis risiko, dolar safe haven. Ya, walaupun sama-sama negara berbasis industri antara Eropa dan Amerika, Eropa industrinya paling negara-negara besar, 3 negara besar, Jerman, Perancis, Italia, ya, yang berbasis industri. Ya. Ini ada kaitannya kalau mata uang. Kalau emas tadi memang tadi Pak Judik bertanya, ya itu karena emas itu digunakan dengan nilai dolar, maka volatilitasnya sangat kencang. Nah, itu karakternya ya, sebagai wawasan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita masuk ke mana nih? Pak, nanya dong Pak. Silakan. Kalau Bollinger Bands itu bisa dipakai nggak ya? Nah, Bollinger Band. Bollinger Band adalah indikator tren. Ya. John Bollinger sebagai penemunya, dia menggabungkan antara 3 moving average, ya, untuk level atas dan bawah, di mana dari 3 moving average itu tengah-tengahnya diberikan garis moving average yang memang mendominasi tren. Ya, jadi kesimpulannya, moving average adalah indikator untuk mengidentifikasi tren, ya, dan setiap indikator tren tersebut bisa sebagai support dan resisten. Nah, contoh gini, ya, saya jarang gunakan, bukannya berarti saya nggak mau, hanya ya belum, ya saya terbiasa dengan yang saya gunakan lah intinya. Yang paling akurat yang mana tuh? Nggak ada, Pak. Oh. Bicara paling akurat adalah bagaimana mempertahankan modal kita. Ya, nah karena kan trading itu hukum sosial ya, ilmu sosial. Nah ini, nah jadi bagaimana akurat nggak akurat itu ya keyakinan sebenarnya. Nah ini moving average. Nah ini kan sebagai support, ini sebagai resisten, ini sebagai resisten. Di mana dia punya dua
3 band, ya, band bawah, band tengah, band atas. Nah, ini sebagai resisten. Yang terpenting adalah kita menggunakan Bollinger Band, lalu Ichimoku Kinko-hyo, ataupun alligator, atau moving average, itu fungsinya untuk apa? Ya. Fungsinya dulu, barulah dari fungsinya tersebut kita mengetahui, ya, kita akan gunakan sebagaimana fungsinya. Ya. Kalau memang membaca tren sudah bisa dengan moving average, buat apa dengan Bollinger Band? Ya. Malah nambah garis banyak-banyak, nggak lihat price action-nya, Pak. Ya. Oke? Oke, Pak. Dan indikator paling tua, nenek moyangnya indikator adalah moving average. Nenek moyangnya nih. Nah, itu indikator paling tua tuh. Moving average, pergerakan rata-rata. Ya. Dari situ bisa mengidentifikasi tren dan support resisten. Maka daripada itu, moving average juga bisa digunakan pada kolom MACD, kolom stokastik, dan juga kolom RSI. Ya, tetapi skalanya lebih kecil. Ya. Nah, maka daripada itu yang tadi saya bilang, moving average ini adalah indikator paling tua. Bollinger Band juga turunan dari moving average yang menciptakan John Bollinger. Nah. Kalau yang eksponensial itu yang lebih baik yang mana tuh, Coach? Nah, kalau yang eksponensial, saya gunakan eksponensial tersebut untuk melihat agresivitas dari moving average tersebut ke harga. Ya. Antara eksponensial dan simple, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Fungsinya sama untuk melihat tren dan support resisten. Hanya saya ingin lebih agresif lagi, ya, agar moving average ini lebih presisi mendekati harga, ya, presisi loh mendekati harga, di mana saya bisa melihat bahwa dia harga maksudnya berkonsolidasi atau tidak. Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan. Perbedaannya hanya yang eksponensial lebih agresif, secara perhitungan rata-rata banyak digunakan sebagai trader price action karena breakout-nya lebih cepat. Ya, atau tabrakannya atau sentuhannya lebih cepat. Berbeda dengan yang simple. Ya. Jadi seperti itu. Thank you. Fungsinya sama, ya. Fungsinya sama. Ya, jadi dan itu juga nggak ada yang namanya paling akurat mana, Pak. Artinya yang akurat adalah bagaimana kita gabungkan dengan beberapa metode support resisten, ya. Dan itu juga nggak paling akurat. Ya, nah, karena trading adalah ilmu sosial, maka kita batasi kerugian kita, dan dari kerugian yang kita batasi tersebut dapat kita targetkan keuntungan yang akan kita capai. Oke. Ya. Thank you, Coach. Yuk, sama-sama. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ya. Kesimpulan hari ini bahwa kita dapat mengidentifikasi tren bisa dengan alat bantu, bisa juga dengan tanpa menggunakan alat bantu. Alat bantu atau indikator, MetaTrader sudah menyediakan bagaimana fungsinya. Untuk indikator tren, yang saya gunakan itu adalah moving average, dan moving average adalah indikator paling tua dan mudah digunakan, simple, dan tidak subjektif. Maka daripada itu kita gunakan agar meminimaliskan subjektivitas, ya, dengan moving average 5 kombinasi tadi. Tetapi bukan jadi suatu paksaan Anda menggunakan 5 moving average tersebut, di mana Anda juga bisa menggunakan 1 atau 2 atau 3 moving average, yang terpenting tahu fungsinya. Ya. Fungsi utamanya dan fungsi pentingnya. Utamanya untuk mengidentifikasi tren, pentingnya untuk mencari support resisten. Nah, itu. Setelah itu, barulah kita dapat entry. Kalau nggak tahu support resisten, mau entry di mana? Ya. Level entry kan, level support resisten untuk kita menentukan entry dan exit. Ya.
Kalau kita nggak tahu entry di mana, exit di mana, wah, ntar dulu tradingnya. Jangan trading dulu. Tetapi kalau kita sudah menentukan, membuat trading plan sendiri, wah, entry saya nanti di sini, exit saya di sini. Berarti exit panggil pasukan anak buah kita, stop loss dan taking profit. Setelah itu input tutup monitor, kita pantau, kita monitorin di handphone. Nah, siklusnya seperti itu. Kalau kita sudah terbiasakan dengan kegiatan karakter trading yang benar, maka kita akan terbentuk budaya trading yang benar. Ya. Jadi jangan bicarakan dulu yang penting profit. Yang benar adalah yang penting pengetahuan saya sudah bertambah seiring perkembangan dari modal saya. Sehingga kalau misalkan andai kata Anda sudah bisa dilepas dari trading santai dan bisa dilepas dengan membuat suatu trading plan sendiri, sudah matang, ya, dan silakan berbagi. Berbagi pada siapa? Teman-teman, ya. Berbagi pada saudara-saudara, ya. Karena supaya tidak ada namanya oknum-oknum yang memang memberikan iming-iming atau oknum-oknum yang memberikan bicara yang enak saja di depan, tetapi bukan yang benar. Maka kita tugasnya sampaikan yang benar bahwa trading forex dan gold online ini tidak seram dan tidak merugikan jika tahu cara penggunaannya plus pengetahuannya diperdalam. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemampuan trading kita semakin bertambah dan tetap, ya mungkin saya juga ada rencana ingin membuat suatu acara yoga nih. Tadi saya hubungin Mas Anjasmara, udah oke, tapi nanti tunggu streaming untuk syutingnya ini selesai. Ya, nanti kita adakan suatu kelas yoga bersama Anjasmara, tapi online, ya di rumah masing-masing. Ya, nah mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar ya rencana saya, karena saya lihat supaya kita nggak panik ya perlu yoga, perlu sebuah metode meditasi untuk kesehatan kita. Di balik kesehatan dan juga kita berpikir semakin tenang. Oke, setuju? Setuju, Pak. Biar bisa bernapas lega. Betul, betul. Mas Anjas juga udah oke tadi, ya. Udah oke karena dia sudah streaming syutingnya ini belum. Saya sangat menghargai. Bagus Coach ide. Betul, karena tadi saya lihat Pak Willy tiba-tiba hampir lepas handphonenya, wah ini perlu meditasi atau perlu yoga nih Pak Willy. Ya udah, sama ratakan saja lah. Dia pas lihat langsung handphone dilempar, Pak. Iya, gara-gara laba-laba ya. Iya, ampun deh. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Intermezzo ya Pak Chandra ya. Oke, ya udah nanti kita buat saya coba atur lagi jadwal untuk yoga kita mungkin malam hari ya. Mungkin di hari apa akan kita setting ya. Mas Anjas sudah oke, cuman masalah waktunya itu nanti akan dia sampaikan. Mudah-mudahan di minggu ini terrealisasi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat istirahat dan tetap jaga kesehatan kita dan tetap jaga modal kita sehingga kita bisa mempertahankan bisnis ini sampai masa depan kita semakin matang, semakin kuat dan semakin bermanfaat. Oke, itu aja dari saya. Salam trading santai dari saya Kuswanto dan sampai jumpa besok lusa. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus. Selamat malam. Terima kasih Pak Gus. Sama. Baik, Pak. Thank you, Coach. Sama-sama Pak Chandra. Nggak apa-apa, Pak Chan. Nggak apa-apa, Pak Chan. Oke. Bisa ganti handphonenya Pak Willy. Aku pikir jeruknya keluar berian gitu. Aku juga kaget loh tadi. Berteriak. Oke. See you. Pak Chandra nih.